Shalom, selamat hari Minggu buat adik-adik kita semua. Salam sehat buat kita semua. Sebelum kita ibadah mulai, mari kita berdoa dalam hati. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik. Loh, kok kakak sendirian ya? Mana ya teman-teman kakak ya? Oke, coba yuk adik-adik kita panggil kakak guru sekolah minggu. Kita panggil Kak Tessa dulu ya. Kak Tessa, sini dong. Kok nggak ada ya? Coba kita panggil sekali lagi ya. Adik-adik di rumah juga ikutin ya. 1, 2, 3. Kak Tessa, sini dong. Hai Kak. Hai adik-adik. Oke. Satu orang udah datang. Tinggal siapa lagi Kak? Kak Cindy. Oke, coba yuk kita sama-sama panggil Kak Cindy. 1, 2, 3. Kak Cindy, sini dong. Halo semuanya. Hai. Oke, kita udah lengkap ya Kak? Oke, berarti kita akan memulai ibadah kita adik-adik. Oke, sekarang kita bangkit berdiri semua. Kita persiapkan hati kita karena kita akan memulai ibadah dan kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak domba Allah yang memikul dosa dunia, saat ini kami berhimpun dalam kerendahan hati
mengenang kematian-Mu di kayu salib karena dosa-dosa kami. Kami mohon padamu, berilah Roh-Mu yang kudus mengajari kami untuk menghayati betapa pahitnya penderitaan yang Engkau alami untuk menebus kami dari dosa. Kuatkanlah iman kami kepadamu, agar kami beroleh bagian dalam pengorbanan-Mu. Amin. Tuhan Allah menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Shalom adik-adik. Oke, sekali lagi kakak sapa. Shalom adik-adik. Shalom kak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sukacita, dan luar biasa. Yes, yes, yes. Kembali lagi bersama kakak-kakak sekolah minggu di streaming HKI Lipo Cikarang. By the way kak, hari ini kayaknya kita kelihatan beda-beda deh. Iya dong kak, hari ini kan hari Paskah. Hari Paskah itu apa sih kak? Hari Paskah itu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi nih ya kak, Tuhan Yesus kan sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita nih. Terus Tuhan Yesus bangkit lagi dan menandakan bahwa kita ini udah bebas dari dosa dan lepas dari belenggu si iblis. Wah, Tuhan Yesus itu baik banget ya kak. Wah, Tuhan Yesus kita hebat banget ya kak. Iya, makanya kita harus bersuka cita nih. Ayo adik-adik semua bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu pujian Bangkit Serukan Nama Yesus. Ayo kita semua bangkit berdiri. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan
kita tutup mata kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih dong, Kak. Ada sukacita hari ini? Amin. Oke, coba kita tepuk sukacita ya. Tepuk sukacita. 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 Yes. Oke, kita nyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Adik-adik, kita sudah selesai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Adik-adik semua siapkan Alkitabnya. Untuk menyambut firman Tuhan, kita angkat pujian seperti yang kau ingini. Kau membayar dosaku.
sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan diri dulu, kita duduk dengan manis, lipat tangan, jangan ada yang ribut lari-lari ya. Oke. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita mulai dulu dengan berdoa. Ayo, bagaimana cara berdoa yang baik? Lipat tangannya, tutup matanya. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat berkat-Mu Bapa di dalam hidup kami, di mana Engkau masih melayakkan kami untuk menikmati nafas kehidupan yang daripada-Mu, dan di mana Kau juga masih melayakkan kami Bapa untuk mengikuti peribadahan-Mu. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, kiranya berilah kami hati dan pendengaran untuk mendengar dan mengerti firman-Mu. Melalui perantara Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, firman Tuhan pada hari Minggu ini pada kita adik-adik tertulis di Lukas 24 ayat 1 sampai ke ayat 12. Lukas 24 ayat 1 sampai ke ayat 24. Dipersiapkan semua Alkitabnya ya, dan jangan lupa untuk dibuka. Kakak bacakan buat kita semua. Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa engkau mencari Dia yang hidup di antara yang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Shalom adik-adik semuanya. Berjumpa lagi sama kakak yang cantik, imut, dan manis pastinya. Oke, apa kabar adik-adik? Oh, pasti sehat dong. Iya. Apakah ada sukacita sama kita pada hari ini? Apakah ada sukacita? Oh, pasti dong, harus ada sukacita. Kenapa ya harus ada sukacita? Ya, puji Tuhan, pada hari Minggu ini kita memasuki Minggu Paskah. Kira-kira Minggu Paskah itu apa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak apa arti Minggu Paskah? Oke, Minggu Paskah artinya kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kira-kira kenapa ya kita orang Kristen harus memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus? Ya, seperti yang dijanjikan dan difirmankan Tuhan, Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Seperti judul perikop kita, kebangkitan Yesus. Kita tahu kan adik-adik, Tuhan Yesus itu mati, disalibkan, dikubur, lalu bangkit pada hari yang ketiga.
kenapa ya Tuhan Yesus itu harus disalibkan? Ada yang tahu nggak? Yesus disalibkan karena untuk mengampuni perbuatan-perbuatan atau kejahatan-kejahatan kita. Terus biasanya kalau adik-adik boleh tahu, biasanya Paskah itu identik dengan apa yo? Ada yang tahu nggak? Biasanya Paskah itu identik dengan apa? Pastinya identik dengan satu, menghias telur atau mencari telur. Mungkin Paskah tahun ini kita belum bisa melakukan itu, tapi jangan kita menjadi patah semangat dalam merayakan itu. Karena apa? Karena kita pun nanti akan merayakannya dengan melakukan perlombaan-perlombaan yang akan diarahkan kakak-kakak sekolah minggu nanti, adik-adik. Yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa ya hari Paskah harus diidentikan dengan telur? Apa sih hubungannya? Kenapa harus telur? Iya kan? Kenapa enggak bunga aja? Kenapa enggak lilin aja? Kenapa harus telur? Kakak mau tanya, siapa di sini pernah lihat telur yang menetas? Iya, ketika telur menetas pasti akan keluar anak ayam. Dengan artian berarti ketika telur menetas ada kehidupan baru, yaitu kehidupan seekor anak ayam. Nah, sama dengan kita di hari Paskah, adik. Di hari Paskah ini kita diingatkan untuk hidup baru, untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat kita. Karena apa? Karena Tuhan telah mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit untuk menghapus kejahatan-kejahatan kita. Maka dari itu adik-adik, kita diingatkan untuk tidak berbuat jahat. Contohnya, misalnya biasanya ada kan di sini yang pasti lupa berdoa ketika makan. Atau mungkin lupa berdoa ketika mau tidur. Atau mungkin juga lupa berdoa ketika bangun tidur. Atau mungkin juga melawan orang tua. Ketika disuruh makan, tidak makan. Disuruh belajar, tidak mau belajar. Disuruh tidur, nggak mau tidur. Ayo, siapa yang sering gitu? Ayo, boleh gitu anak sekolah minggu? Gak boleh, anak-anak sekolah minggu gak boleh gitu kan? Karena apa? Karena kita harus hidup baru, meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat. Karena apa tadi? Karena Tuhan Yesus sudah mati, dikuburkan dan bangkit untuk menghapus dosa-dosa kita. Oke? Mau hidup baru? Seperti telur yang menetas, yang dimana ada kehidupan baru, yaitu seekor anak ayam. Maka kita harus hidup baru, meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat kita. Amin. Amin. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih banyak Tuhan buat berkat-Mu di mana kami telah mendengarkan daripada firman-Mu. Ya Tuhan, di mana melalui firman-Mu kami diingatkan untuk hidup baru, meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat kami, karena Engkau telah mati di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa kami dan bangkit pada hari yang ketiga. Terima kasih banyak Bapa buat anak-Mu yang telah Kau karuniakan, yang telah menghapus dosa-dosa kami. Kiranya Bapa mampukan kami menjadi anak-anak sekolah minggu sebagai pelayan firman-Mu. Melalui perantara anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Untuk adik-adik kami anak sekolah minggu, kita satukan hati kita bersikap doa, kita berdoa syafaat saat ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu Bapa, atas semua berkat, bimbingan, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hingga saat ini kami masih dapat menjalani hari-hari hidup kami. Semuanya hanya karena kasih Tuhan. Terlebih Tuhan, hingga saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih ada, kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai, melindungi kehidupan kami, menjauhkan pandemi virus COVID-19 dari tengah-tengah kami. Karena Tuhan yang menyertai terlebih anak sekolah minggu, agar senantiasa dapat hidup, dapat menjalani hari-hari hidup mereka hanya dalam penyertaan tangan Tuhan. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu kami, jauhkan sakit penyakit, dan juga berikan kebijaksanaan, bimbingan di dalam studi mereka. Meskipun saat ini masih berjalan studi secara online, tapi kami yakin dan percaya dalam bimbingan Tuhan, mereka akan dapat menerima pelajaran yang diberikan guru-guru mereka. Kami yakin dan percaya dalam bimbingan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, mereka akan menjadi anak-anak yang pintar, terlebih menjadi anak-anak kebanggaan di tengah-tengah kami, terlebih di tengah-tengah Tuhan kelak. Tuhan, kami berdoa kepadamu, kiranya Engkau yang memberikan bimbingan dan juga kebijaksanaan untuk seluruh pemerintah kami, dan juga dokter-dokter, dan juga segala peneliti, agar sesegera mungkin Tuhan dapat menemukan vaksin virus corona, agar dapat kami menjalani hari-hari hidup kami seperti biasa untuk menjalankan segala aktivitas hidup kami. Tuhan, dan saat ini proses vaksinasi di negara kami sedang berjalan. Karena Tuhan yang memberikan kelancaran untuk semua sukarelawan, semua tim yang telah dibentuk oleh pemerintah, agar dapat berjalan untuk seluruh warga masyarakat Indonesia. Terlebih Tuhan untuk seluruh warga HKI di seluruh Indonesia. Karena tangan Tuhan yang senantiasa melindungi semua jemaat-Mu. Tangan Tuhan yang menguatkan kehidupan mereka, agar kami dapat menjalani hari-hari hidup kami hanya dalam penyertaan dan bimbingan kasih Tuhan. Tetapi Tuhan, di atas segalanya ampunkan kami atas dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Oh iya adik-adik, jangan lupa untuk mentransfer persembahan adik-adik ke rekening yang di bawah ini ya, atau bisa langsung ke gereja. Oke adik-adik, kita mau persembahan, kita ucapkan janji persembahan kita. Tuhan Yesus, inilah persembahanku, aku memberikannya dengan sukacita dan tidak bohong. Yuk kita bernyanyi sejuta-sejuta dan dison adong. Setia, jujur, dan taat.
menyerahkan persembahan kita ke hadapan Allah. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Salam sehat semuanya di rumah ya. Bye. Oke adik-adik, kakak mau ngasih pengumuman ya. Nah, sesuai dengan minggu lalu di grup sekolah minggu HKI Lipo Cikarang, kakak mau menginformasikan lebih lanjut nih untuk peringatan hari kebangkitan Tuhan Yesus atau hari Paskah. Jadi, kita akan mengadakan 3 lomba. Yang pertama adalah lomba. Nah, lomba menghias telur ini dilaksanakan oleh seluruh sekolah minggu. Wajib ya adik-adik. Dan jangan lupa nih, kalian foto hasil telurnya dan kirim di grup sekolah minggu. Nah, yang kedua ada lomba bernyanyi. Lomba bernyanyi ini dilaksanakan oleh kelas kecil. Dan yang ketiga adalah lomba menceritakan tokoh Alkitab dan dilaksanakan oleh kelas besar. Nah, untuk instruksi lebih lanjut, kakak akan kirimkan di grup WhatsApp sekolah minggu. Dan untuk anak inang yang belum masuk ke grup sekolah minggu, harap komentar di bawah ini ya, atau bisa langsung chat pribadi ke kakak sekolah minggu. Nanti yang akan kami masukkan ke grup sekolah minggu. Oke, jangan lupa ya adik-adik, dikirim ke grup sekolah minggu video bernyanyi, video menceritakan tokoh Alkitab dan menghias telur. Bikin sekreatif mungkin ya adik-adik. Oke, sekian untuk pengumuman dan ibadah hari ini. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus